Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah, amin, Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Muawwidzat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Pada kesempatan ini kami ajak kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk mencermati kandungan dari surat An-Nas ini. Surat An-Nas yang artinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan para pengintai kesempatan, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Kalau kita perhatikan dalam surat An-Nas ini, kita diperintahkan untuk berlindung dari satu jenis kejelekan, yaitu bisikan para pengintai. Namun sebelumnya kita menyebut terlebih dahulu kebesaran-kebesaran Allah. Pertama, Rabbin Nas, sebagai Tuhannya manusia yang mengatur manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Ini kita harus betul-betul memahami dengan baik. Jadi sebelum kita memohon perlindungan dari kejahatan bisikan, terlebih dahulu harus betul-betul kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur manusia, mengatur alam seisinya, ya. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa Allah lah yang bisa untuk merubah, membolak-balikkan sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah yang mengatur manusia. Malikin nas, dan yang menguasai manusia itu adalah Allah, bukan atasan kita, bukan presiden kita, bukan raja kita, akan tetapi yang menguasai manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus betul-betul kita hidupkan dalam pikiran dan hati kita. Ilahin nas, sesembahan manusia, sehingga konsekuensinya kita tidak mendewakan sesuatu selain Allah, kita tidak menggantungkan nasib kita kepada selain Allah. Di dalam beribadah tujuannya hanya semata-mata kepada Allah. Ini sangat penting sekali.
Jadi 3 dari sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus betul-betul hidup di dalam hati sanubari kita sebelum kita mohon perlindungan dari kejahatan bisikan. Bisikan ini sesuatu yang sangat bahaya. Jadi serius sekali dampak bahannya dari bisikan ini. Karena kemaksiatan, perbuatan buruk itu terjadi awalnya dari bisikan. Senantiasa mencari kesempatan yang rupanya dari bangsa jin dan manusia. Kalau manusia barangkali kita bisa langsung mengidentifikasi, kita bisa langsung menerjemahkan ya, makna dari bisikan-bisikan yang disampaikan karena kasat mata. Tapi kalau dari bangsa jin yang melalui aliran darah ini berpusat di jantung, dan jantung ini nanti akan memompa ke seluruh aliran tubuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita terbebas dari bisikan-bisikan jahat, baik itu dari manusia maupun jin, insya Allah perjalanan hidup kita akan relatif terkendali. Nah, tetapi ketika kita dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi tidak fokus, dalam kondisi lalai, ini ada celah, ada peluang bagi musuh-musuh kita untuk membisikkan sesuatu yang mengarah kepada keburukan. Satu contoh, di antara sesama manusia, tidak semua manusia itu senang ketika melihat saudaranya senang. Bahkan sebaliknya ada yang memiliki sifat hasud, tidak suka kalau saudaranya itu sukses. Sehingga kalau ada celah-celah, ada kesempatan untuk menjerumuskan saudara itu di dalam kegagalan, itu akan dilakukan oleh orang-orang yang hasad ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada surat Muawwidzat yang sebelumnya, itu surat Al-Falaq ya. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk melengkapi ketika surat Muawwidzat yang sudah saya jelaskan melalui kultum sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa melindungi kita dari bisikan-bisikan yang menyuruh, mendorong kepada perbuatan-perbuatan tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.